Datang itu istrinya ini, si perempuan ini ngomong sama suaminya begini setelah 6 bulan itu dia bilang, aku istrimu, tidak masalah engkau menyuruh-nyuruh aku, tidak masalah, aku tidak keberatan engkau menyuruh aku, tetapi tolong, kata istrinya dia, tolong, kalau kamu menyuruh aku, gunakan kata tolong. Nah gitu, jadi misalnya tolong buatkan teh, tolong buatkan kopi gitu. Tersinggung suaminya, itu kan cara orang Jawa katanya, aku orang Makassar gak bisa dijawakan gitu. Istrinya begitu kan juga tersinggung, itu kan cara kamu Makassar, aku orang Jawa gak bisa dimakasarkan. Mereka berantem, datang ke rumah saya bilang begini, Anda orang Jawa gak usah dimakasarkan, Anda orang Makassar gak usah dijawakan, Anda berdua Islam bisa diislamkan, saya bilang gitu kan. Jadi gak usah bertengkar soal Jawa dan luar Jawa, Makassar dan luar Makassar dan seterusnya. Kultur ini menjadi sesuatu yang memang dari dulunya kita sudah mendapatkan seperti itu. Sekarang bagaimana cara Islam untuk berkomunikasi. Jadi sekarang ini kalau Anda ketemu dengan suaminya yang laki-lakinya itu, dia lebih Jawa dari orang Jawa. Tinggi sudah sangat Jawa gitu. Itu karena penyesuaian ya. Jadi kalau beda kultur itu begitulah, kadang-kadang kalau tidak mengerti dikira ada sebuah kekasaran, padahal tidak ada. Ada teman saya ini karena kultur kecilnya dididik dalam lingkungan keluarga yang kan kita tuh bapak ibu kita tuh beda-beda mendidik kita. Ada yang bapak ibunya itu ngomong saja, artinya sangat dialogis, sangat demokratis di rumah gitu ya. Tapi ada juga tipe bapak ibu kita itu yang diem saja gitu ya, di rumah itu nggak pernah ngomong gitu. Teman saya itu orang Semarang, laki-laki, istrinya itu baru tahu kalau dia marah itu kalau dia sudah ngomong. Jadi nanti kalau suami itu ngomong, dia biasa ngomong begini, deh, bener, aku itu marah sekali gitu ya, kata suaminya. Istrinya baru tahu, oh ternyata dia marah gitu ya. Jadi marah itu nggak ada ekspresinya. Istrinya baru tahu kalau dia marah ketika dia ngomong, deh, aku lagi marah sekali gitu. Nah itu istrinya baru ngerti kemudian, oh iki jebule nesu gitu ya, kata orang Jawa itu. Marah ternyata dia gitu. Sementara ada seorang teman saya yang satu organisasi dengan saya di Jakarta. Kalau kita lagi rapat organisasi, lalu kemudian suasana rapatnya itu lagi agak panas gitu ya, dia berusaha mendinginkan suasana itu. Dia orang Batak, dia mengatakan kita itu harus lembut, jangan tegang seperti ini, kita harus lembut gitu, lembut tapi tegang gitu ya. Sementara kalau tadi mengatakan saya marah sekali gitu. Jadi ini kan kultur hasil pendidikan orang tua kita dulu kepada kita seperti apa, pembiasan yang kita alami seperti apa gitu. Ini faktor kultur. Ada orang tertutup, ada orang terbuka, itu banyak faktor kultur. Lalu yang kedua pemahaman. Pemahaman itu kurang lebih mengerti tentang bagaimana sih kita berkomunikasi. Kalau keterampilan bagaimana sih kita membiasakan selama. Kalau dalam konteks pemahaman itu ya, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu tentu banyak sekali persamaannya. Sama-sama makhluk Allah, sama-sama memiliki nilai derajat yang dinilai bukan laki-laki dan perempuannya, tapi ketakwaannya di sisi Allah. Bukan karena dia laki-laki, bukan karena dia perempuan, tapi siapa yang paling bertakwa, itulah yang paling dekat di sisi Allah. Sama-sama di situ. Tapi Allah juga tunjukkan walaisal dzakaru kal unsa, tidak sama laki-laki dan perempuan. Artinya dalam penciptaannya Allah juga ada memberikan sedikit beda antara laki-laki dan perempuan itu. Makanya itu nanti berpengaruh dalam bagaimana kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Ini juga saya kira, mari mas, hal yang Anda sudah sering membacanya ya, karena ini juga saya ambil dari bukunya Gottman. Secara umum kan kita sering mengatakan bahwa laki-laki itu suka banyak menggunakan logika atau akal ya dalam berkomunikasi atau memutuskan sesuatu, sedangkan perempuan itu sering menggunakan perasaan. Ini bukan soal potensi. Allah memberikan potensi akal dan perasaan kepada laki-laki dan kepada perempuan. Laki-laki diberi akal, diberi perasaan. Perempuan diberi akal, diberi perasaan. Yang membedakan adalah sejauh mana potensi itu digunakan ketika berkomunikasi dan ketika kemudian mengambil sebuah keputusan. Ternyata laki-laki lebih cenderung banyak menggunakan akalnya, sementara perempuan lebih cenderung menggunakan banyak perasaannya. Bapak-bapak sekalian, perbedaan ini bisa untuk menjelaskan misalnya ya, mengapa secara umum kaum perempuan lebih mudah menangis daripada kaum laki-laki secara umum. Karena bagi kaum perempuan, menangis itu adalah bahasa perasaan, ekspresi perasaan. Kaum perempuan ini tidak memerlukan sebab-sebab yang masuk akal untuk menangis. Pengen nangis, nangis itu aja. Jadi nggak perlu sebab yang masuk akal. Sementara karena bapak-bapak ini banyak logikanya,
begitu melihat istrinya menangis ini, terutama mantin baru, ada pengantin baru kita ya, tapi saya berbisa nggak ada istrinya. Bayangkan ada istrinya gitu. Jadi pengantin baru masih happy-happy, seneng-seneng saja gitu. Suatu saat kemudian istrinya nangis, bingung yang laki-laki ini ya, kenapa istri saya menangis gitu. Ditanyalah sama istrinya, "Dek, kenapa kamu nangis?" Ditanya begitu, tambah kenceng nangisnya. Kata istrinya, "Dasar laki-laki, sudah ngerti kita nangis begini masih ditanya lagi mengapa gitu." Setelah sekian lama kemudian ditanya, "Kemarin kamu itu kenapa sih menangis gitu?" Diceritakan, "Kemarin saya menangis karena begini-begini," diceritakan gitu ya. Suami itu mendengarkan dengan penuh keheranan. Kayak begitu kok membuat kamu menangis gitu ya. Kenapa dia heran? Karena kaum laki-laki dengan akalnya itu selalu menuntut perbandingan. Kaum laki-laki itu selalu mengatakan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang penting, ada yang tidak penting. Itu dengan akalnya. Makanya begitu diceritakan sebab menangisnya itu nggak masuk akal bagi kaum laki-laki itu. Sehingga dia mengatakan, kayak begitu kok membuat kamu menangis. Masih banyak saudara-saudara kita yang masalahnya lebih berat dari kamu yang layak ditangisi. Ingat saudara kita di Aceh kena tsunami, saudaranya meninggal, anaknya meninggal, itu layak ditangisi. Kamu kayak gitu aja menangis gitu ya. Itu membutuhkan perbandingan untuk kaum laki-laki itu. Kalau kaum perempuan itu pengen nangis, ya nangis saja. Kenapa? Karena itu ekspresi dari perasaan. Makanya bapak-bapak sekalian, kalau melihat istrinya menangis, pertama, jangan dilarang. Awas kalau nangis, jangan. Karena itu ekspresi perasaan. Kaum perempuan itu, begitu dia menangis, ada bagian yang lega dalam dirinya, bahwa dia telah mengeluarkan ekspresi perasaannya itu. Maka bapak-bapak kalau melihat istrinya menangis itu, responlah dengan empati. Jadi apa yang diperlukan oleh ibu ketika dia menangis, peluklah dia, peluklah dia, rangkalah dia, belilah dia. Itu yang diperlukan oleh kaum ibu-ibu. Dan bapak-bapak harus mengetahui ya, ini orang bahasanya orang psikologi itu, bahwa pelukan sayang seorang suami kepada istrinya itu menambah angka harapan hidup 1 hari untuk istrinya. Semakin sering Anda peluk, maka semakin tinggi angka harapan hidupnya. Cirinya adalah dia kelihatan awet muda. Jadi kalau ada ibu-ibu kelihatan cepat tua, jarang dipeluk suaminya. Bapak-bapak ibu, karena memeluk itu pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, ya kan? Bukan nggak bisa, tapi nggak boleh gitu, nggak boleh diwakilkan kepada siapapun. Makanya kadang-kadang ada ibu-ibu ngomong sama suaminya, "Mas, kamu itu yang romantis gitu loh jadi suami," katanya. Kayak gitu loh. Tetangga sebelah kita tuh suaminya Mbak Susi katanya. Suaminya Mbak Susi itu kalau dia mau berangkat bekerja pagi-pagi, mesti dipeluk dan diciumnya Mbak Susi itu. "Kamu seperti dia dong," gitu. Kata suaminya, "Lah aku mau, tapi Susinya mau nggak?" Katanya. "Oh, itu mau nggak?" Jadi sebetulnya pada kondisi kemudian istri ini sedang menangis gitu ya, dia sedang mengekspresikan atau menyalurkan bagian dari perasaannya. Bapak-bapak itu yang diperlukan hanyalah mendekatinya, mendekapnya, memeluknya. Itu yang diperlukan. Dia merasa hangat, merasa nyaman dengan pelukan itu. Waktu memeluk jangan bawa pisau ya, misalnya. Jadi kalau kita lihat itu salah satu contoh perbedaannya, Mas. Berikutnya, laki-laki menganggap penting keahlian dan perempuan cenderung menganggap penting kebersamaan. Nanti saya sampaikan berikutnya, Mas. Laki-laki cenderung berpikir menyelesaikan masalah itu watak dasar corak pemikiran laki-laki ya. Cenderung berpikir coraknya itu menyelesaikan masalah. Sedangkan kaum perempuan punya kebiasaan yang khas, suka memberi nasihat tanpa diminta. Nanti saya ceritakan. Kemudian laki-laki itu merasa dicintai apabila dipercaya, sedangkan kaum perempuan merasa dicintai apabila diperhatikan. Beda ya konteksnya. Kemudian laki-laki itu apabila punya beban masalah berat dalam hidupnya, dia cenderung meringankan beban masalah itu dengan jalan diam. Jadi kalau laki-laki lagi ada masalah itu dia diam gitu ya, itu sedang ada masalah. Dia merasa nyaman dengan diamnya itu. Sedangkan kaum perempuan kalau punya banyak masalah yang berat, cara meringankan masalah itu adalah dengan jalan cerita ke orang lain, berarti berbicara. Kemudian laki-laki itu kurang suka ungkapan verbal. Itu ini Indonesia ya Bu ya, maaf. Ini Indonesia, bapak-bapak. Kalau Amerika Anda lebih paham. Kalau ini rata-rata Indonesia, yang saya potret di Indonesia. Nggak beda.
Kalau kaum perempuan itu lebih suka ungkapan verbal. Coba mas, coba ya kita lihat ya. Kalau